Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana sejarah dan kejayaan kerajaan-kerajaan besar Indonesia terungkap kembali. Pada awal abad ke-13, sebuah peradaban besar mulai bangkit di timur Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit, yang kelak menjadi simbol kekuatan dan persatuan Nusantara. Dengan pusat kekuasaan di Trowulan, Majapahit tidak hanya dikenal sebagai kerajaan besar, tetapi juga sebagai cikal bakal penyatuan Nusantara yang kita kenal hari ini. Namun, tahukah Anda bahwa titik awal kemunculan Majapahit terlahir dari perjuangan panjang, ambisi politik, dan kepemimpinan cerdas seorang Gajah Mada serta para pendiri kerajaan? Hari ini, kita akan mengungkap bagaimana semuanya dimulai. Sebelum lanjut ke video, pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe. Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Keberadaan peradaban Majapahit dapat dilihat dari sejumlah peninggalan sejarah seperti Candi Panataran, Candi Sawentar, Candi Sumberjati, serta kitab penting Negara Kertagama. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 M dan berpusat di Trowulan. Puncak kejayaan Majapahit dicapai pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Seorang raja yang dikenal membawa Majapahit ke era emasnya. Majapahit seringkali menjadi topik utama dalam perbincangan tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ini bukanlah hal yang mengherankan, mengingat peradaban Majapahit memang sangat berpengaruh, terutama di wilayah Nusantara. Majapahit disebut pernah memiliki pengaruh yang cukup luas di Nusantara. Informasi mengenai kejayaan Majapahit ini juga terekam dalam karya sastra terkenal, yaitu kitab Negara Kertagama, yang memberikan gambaran tentang pengaruh besar kerajaan ini. Untuk lebih memahami jejak sejarah Majapahit, berikut adalah gambaran singkat tentang perjalanan dan perkembangan kerajaan besar ini. Sebagaimana layaknya kerajaan pada umumnya, Majapahit dipimpin oleh seorang raja. Pendirinya adalah Raden Wijaya, yang memulai kekuasaannya pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Setelah masa pemerintahan Raden Wijaya, kerajaan ini dipimpin oleh beberapa raja lainnya, termasuk Jayanegara. Seiring berjalannya waktu, Majapahit mengalami pergantian raja, hingga akhirnya berada di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, yang merupakan putra dari Tribhuwana Tunggadewi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada yang memiliki peran penting dalam ekspansi wilayah kerajaan. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit mengalami perkembangan pesat dan berhasil mencapai masa kejayaannya. Di bawah pimpinan Gajah Mada yang menjabat sebagai Mahapatih, wilayah kekuasaan Majapahit berhasil diperluas hingga mencakup wilayah Tumasik, sekarang Singapura, dan Semenanjung Malaka. Kekuasaan Majapahit tidak hanya meluas, tetapi juga semakin kuat dengan terbukanya hubungan dagang dengan negara-negara seperti Tiongkok, India, dan Persia. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit menjadi pusat perdagangan yang ramai, menunjukkan bahwa kerajaan ini memiliki peran penting dalam perdagangan internasional pada masa itu. Kejayaan Majapahit juga didukung oleh stabilitas politik dan ekonomi yang kuat, yang membuat kerajaan ini menjadi kekuatan dominan di wilayah Nusantara dan sekitarnya. Keberadaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan besar di Nusantara bukan hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga dibuktikan melalui berbagai peninggalan sejarah yang masih dapat ditemukan hingga kini. Berikut beberapa peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit. 1. Candi Panataran. Candi ini merupakan salah satu peninggalan terbesar dan paling penting dari zaman Majapahit. Terletak di Blitar, Jawa Timur, Candi Panataran memiliki hubungan erat dengan kegiatan keagamaan pada masa itu. 2. Candi Sawentar. Terletak tidak jauh dari Candi Panataran, Candi Sawentar juga menjadi salah satu situs bersejarah yang menunjukkan jejak Majapahit.
3. Candi Sumberjati. Salah satu candi peninggalan Majapahit lainnya yang menggambarkan kebesaran peradaban mereka. 4. Candi Surawarna. Selain candi-candi di atas, Candi Surawarna juga merupakan bukti nyata akan keberadaan dan kejayaan Majapahit. Kelima, Kitab Negara Kertagama. Kitab ini adalah salah satu karya sastra yang mencatat banyak hal mengenai sejarah Majapahit. Ditulis oleh Empu Prapanca, Negara Kertagama memberikan gambaran yang jelas mengenai wilayah kekuasaan dan kehidupan di Majapahit. 6. Kitab Sutasoma. Karya sastra lain dari masa Majapahit yang juga penting, yang ditulis oleh Empu Tantular. Kitab ini terkenal karena mencantumkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang masih digunakan hingga kini sebagai semboyan resmi Indonesia. Kitab Pararaton. Kitab ini memuat catatan tentang raja-raja di Majapahit dan Singasari, termasuk berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa itu. Peninggalan-peninggalan tersebut menjadi bukti bahwa peradaban Majapahit adalah nyata dan memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya berupa bangunan candi, tetapi juga berbagai kitab dan naskah kuno yang menyimpan banyak informasi tentang kehidupan politik, sosial, dan budaya pada masa Majapahit. Majapahit tidak hanya berpengaruh pada masanya, tetapi juga meninggalkan warisan yang signifikan bagi kebudayaan dan sejarah Indonesia. Sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit berkontribusi besar dalam membentuk identitas nasional dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Konsep persatuan yang diterapkan oleh Gajah Mada melalui Sumpah Palapa, di mana ia bertekad untuk menyatukan Nusantara menjadi salah satu inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kitab Negara Kertagama dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang muncul dalam Kitab Sutasoma juga menggambarkan visi persatuan di tengah keberagaman yang kemudian diadopsi sebagai semboyan negara Indonesia. Selain itu, berbagai peninggalan candi dan karya sastra dari zaman Majapahit masih menjadi objek penelitian yang menarik bagi sejarawan, arkeolog, dan pemerhati budaya. Candi-candi seperti Panataran dan Sawentar, serta kitab-kitab seperti Negara Kertagama, Sutasoma, dan Pararaton, menjadi sumber informasi berharga mengenai kehidupan pada masa kerajaan Majapahit. Dengan demikian, warisan Majapahit tidak hanya berhenti pada masa kejayaannya, tetapi terus hidup dalam kebudayaan dan sejarah Indonesia hingga hari ini. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di wilayah Nusantara dan memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Peradaban Majapahit memberikan pengaruh yang sangat besar di wilayah Nusantara, yang terlihat dari luasnya wilayah kekuasaan mereka, serta hubungan dagang yang dibina dengan negara-negara lain. Berbagai peninggalan sejarah seperti candi-candi dan kitab-kitab yang berasal dari zaman Majapahit menjadi bukti nyata bahwa peradaban ini benar-benar ada dan berjaya. Warisan Majapahit, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, juga terus hidup hingga kini, menginspirasi semangat persatuan dalam kebinekaan di Indonesia. Sejarah Majapahit bukan hanya sekadar catatan masa lalu, tetapi juga bagian penting dari identitas dan kebudayaan Indonesia yang harus terus dilestarikan. Demikianlah jejak awal peradaban besar Majapahit, sebuah kerajaan yang tidak hanya menorehkan sejarah di Nusantara, tetapi juga mempengaruhi peradaban dunia. Dari sinilah kisah kebesaran Majapahit bermula membangun fondasi kejayaan yang masih terasa hingga kini. Apa yang kita lihat hari ini adalah warisan yang tidak ternilai, mengingatkan kita akan kebesaran leluhur bangsa. Jangan lupa selalu ikuti dan dukung terus jejak Kerajaan Nusantara untuk mendapatkan lebih banyak kisah menarik tentang kerajaan-kerajaan agung di Nusantara. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.